Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di video pembelajaran mata pelajaran PPKN untuk kelas 7 MTS atau SMP. Hari ini kita akan membedah atau menerangkan pengertian tentang keadilan. Ini bersambung dengan materi di bab 2 yaitu tentang norma dan keadilan. Video kemarin kita sudah membahas dan mengupas apa itu norma. Hari ini di video ini kita akan mengupas apa itu keadilan. Dan video berikutnya kita akan sambungkan antara norma dan keadilan. Oke, kita langsung saja. Keadilan ini dapat diartikan sebagai suatu tindakan yang tidak berdasarkan kesewenang-wenangan atau tindakan yang didasarkan pada norma-norma, yaitu norma agama, kesusilaan, kesopanan, dan hukum. Nah, norma-norma yang tadi disebutkan, norma agama, kesusilaan, kesopanan, dan hukum, kemarin sudah dibedah di video yang kemarin. Artinya inilah dasar supaya keadilan itu bisa ditegakkan. Keadilan itu bisa ditegakkan apabila norma agama, kesusilaan, kesopanan, dan hukum itu ditaati oleh semua individu dalam masyarakat itu. Oke, itu kuncinya ya. Kita lanjut, ada pengertian ya, beberapa pengertian dari para ahli, dari Plato. Yang pertama, keadilan adalah di luar kemampuan manusia biasa, di mana keadilan hanya dapat di dalam hukum dan perundang-undangan yang dibuat oleh para ahli. Nah, Plato mengatakan bahwa keadilan ini adalah kemampuan manusia, bukan di luar kemampuan manusia biasa. Dan keadilan ini harus dicantumkan dalam hukum dan dalam perundang-undangan. Nah, yang membuatnya pun, kata Plato, itu adalah seorang ahli, bukan orang sembarangan. Jadi, kata Plato, kemampuan manusia untuk menegakkan keadilan adalah kemampuan yang luar biasa. Dan itu harus diwujudkan dalam hukum dan perundang-undangan yang dibuat. Dan dibuatnya bukan oleh orang sembarangan, oleh para ahli. Ya. Yang kedua, itu adalah oleh Thomas Hobbes. Menurut Thomas Hobbes, keadilan adalah sesuatu yang didasarkan pada perjanjian yang telah disepakati. Jadi gimana kita mau bisa adil kalau nggak ada perjanjian? Jadi dasarnya dulu harus kuat. Dasarnya apa? Ya perjanjian itu. Apabila seseorang melanggar perjanjian itu, maka dia telah berbuat tidak adil. Dan apabila seseorang itu melaksanakan perjanjian itu, maka perjanjian yang dibuat itu, maka yang terjadi adalah itulah keadilan. Jadi keadilan dasarnya adalah perjanjian. Yang ketiga, Aristoteles. Nah, keadilan menurut Aristoteles adalah kelayakan dalam tindakan manusia. Layak enggak gitu kan. Kelayakan yang dimaksud titik tengah antara kedua ujung. Tidak bersebelah dan tidak memihak. Jadi keadilan ini kanan, kiri, nah yang di tengah inilah keadilan. Ya, makanya berdasarkan perkataan Aristoteles tadi, maka banyak lembaga-lembaga peradilan lambangnya adalah timbangan. Ya, mungkin dari perkataan Aristoteles ini. Yang ketiga, Franz Magnus Suseno. Menurut Franz Magnus Suseno, keadilan adalah keadaan yang menggambarkan semua orang dalam situasi yang sama dan diperlakukan secara sama. Jadi keadilan itu adalah keadilan untuk situasi yang sama dan diperlakukan sama. Jadi nggak ada adil itu untuk pejabat itu lebih baik. Untuk rakyat mah keadilannya segini. Ya, semua adil itu sama. Baik pejabat, teknokrat maupun rakyat jelata. Adil itu adalah sesuatu keadaan yang sama dan berlaku untuk semua orang. Ya, untuk Franz Magnus Suseno, ini seorang pakar hukum dari Indonesia ya. Nah, secara umum keadilan dapat dibedakan sebagai berikut. Ada keadilan komunikatif, yaitu keadilan yang diberikan kepada masing-masing orang. Dan setiap orang mendapatkan bagiannya berdasarkan hak orang itu pada objek tertentu. Misalnya, ini milik saya, nggak bisa diberikan oleh lain. Misalnya gelas ini atau HP ini milik saya. Kenapa? Karena saya beli. Nah, saya punya hak terhadap HP ini. Jika seseorang mencurinya, itu tidak adil. Maka harus ditegakkan keadilan. Caranya apa? Kena mengambil kembali barang yang sudah dicuri dan diberikan kepada orang yang memilikinya. Dan mungkin nanti orang yang mencurinya
Dihukum atau gimana? Tergantung orang yang memiliki benda itu, HP itu. Mau nggak dia menghukumnya atau mau nggak dia memaafkannya. Ya. Yang kedua, keadilan itu adalah keadilan distributif. Keadilan yang diberikan pada masing-masing. Yang menjadi hak subjek yaitu individu. Jadi keadilan yang diberikan pada individu itu adalah keadilan distributif. Yang didistribusikan, diberikan. Baik itu proporsional bagiannya dan kesebandingan berdasarkan jasa, kebutuhan, dan kecakapan. Misalnya, saya seorang guru ya akan diberikan upah sesuai dengan jasa yang saya berikan. Akan diberikan bagiannya, haknya sesuai dengan apa? Ya jasa saya, ya kebutuhan saya dan kecakapan saya. Dan masing-masing upah itu akan berbeda bagi setiap orang dan setiap profesi. Karena kebutuhan atau proporsi atau bagian yang diberikan pada orang dengan profesi tertentu itu sesuai dengan bagiannya dan ada aturannya. Dan yang diukur adalah jasa yang diberikan juga kecakapannya. Oke, itu ya. Itu keadilan distributif. Keadilan yang ketiga adalah keadilan legal. Legal itu pasti urusannya hukum. Siapa yang melegalkan? Ya undang-undang. Jadi keadilan yang berdasarkan undang-undang itulah keadilan legal. Nah, menurut definisi yang saya dapatkan, keadilan legal adalah keadilan menurut undang-undang, di mana objeknya adalah masyarakat yang dilindungi undang-undang untuk kebaikan bersama atau beanum comuni. Nah, keadilan legal ini contohnya adalah pengendara di jalan raya, di mana aturan hukum melindungi masyarakat dan ada aturannya setiap pengendara yang ada di jalan itu wajib untuk berjalan di sebelah kiri. Jika dilanggar, yang terjadi adalah apa? Masyarakat yang dirugikan, kerusuhan yang terjadi, kemacetan yang terjadi. Dan semua orang harus menaati hukum itu. Supaya apa? Ada keadilan, ada ketentraman. Oke? Yang keempat, D. Keadilan vindikatif adalah keadilan memberikan hukuman atau denda sesuai dengan pelanggaran atau kejahatannya oleh pihak lain. Nah, inilah keadilan vindikatif yang banyak diberikan di hukum kita. Kalau bersalah dipenjara, kalau yang bersalah dihukum dan lain sebagainya. Mungkin itu. Untuk selanjutnya ada keadilan kreatif. Keadilan kreatif adalah keadilan yang memberikan masing-masing orang bagiannya yang berupa kebebasan untuk menciptakan kreativitas yang dimilikinya dalam berbagai bidang kehidupan. Misalnya seseorang membuat alat, harus adil. Lalu dia harus mendapatkan haknya di alat itu dan dia juga membuatnya itu dengan ilmu, dengan seni, makanya tidak boleh dijiplak, dilindungi keadilannya, hukumnya. Kalau meniru menjiplak izin dulu, itu adil. Kenapa? Karena sesuatu barang dibuatkan proses kreatif, tidak sembarangan orang bisa kreatif. Yang kelima itu keadilan protektif, melindungi ya, adalah keadilan dengan memberikan penjagaan, pelindungan kepada pribadi-pribadi dari tindakan sewenang-wenang oleh orang lain. Misalnya saya punya pelindungan hukum ya, tidak boleh dizolimi. Misalnya seseorang itu punya perlindungan dijaga oleh hukum. Nah itulah keadilan protektif. Oke, mungkin itu jenis-jenis keadilan, juga pengertian dari keadilan beberapa pakar. Untuk selanjutnya kita akan bahas materi lain, masih tetap di bab 2 di video berikutnya. Hari ini untuk materi bab 2 tentang pengertian dan jenis keadilan, ini saya cukupkan sekian. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajar.